Assalamualaikum. Teman-teman solih dan solihah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dan bahagia. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Kak Evi dalam pelajaran matematika. Untuk pembahasannya, menyelesaikan soal cerita perkalian dan pembagian. Namun agar kegiatannya semakin diberkahi, kita ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman solih dan solihah, Kak Evi mau bertanya ke teman-teman, pernah nggak kalian itu membeli permen di warung? Pernah ya, misalnya kalian membeli 3 bungkus permen dan setiap bungkus berisi 5 butir permen. Nah, siapa yang bisa nebak teman-teman? Berapa jumlah semua permennya? Ada yang tahu teman-teman? Iya, 3 bungkus dikali 5 permen. Jawabannya berapa? Iya, 15. Nah teman-teman, itu termasuk soal cerita. Kita harus mencari tahu apa yang ditanyakan dan operasi apa yang dipakai. Perkaliankah atau pembagiankah? Hari ini kita akan belajar untuk menyelesaikan soal cerita tentang perkalian dan pembagian. Kalian akan belajar bagaimana membaca soal cerita dengan cermat, menuliskan informasi penting, lalu menentukan operasi mana yang harus digunakan. Seperti apakah keseruannya? Ini dia penjelasannya. Untuk menyelesaikan soal cerita perkalian dan pembagian, teman-teman harus mengetahui bagian-bagian soal cerita. Yang pertama, kalian baca terlebih dahulu soal ceritanya. Kemudian, kalian harus menyelesaikan soal cerita tersebut menggunakan bagian-bagian soal cerita. Bagian-bagian soal cerita yang pertama ada diketahui. Apa itu diketahui? Bagian ini berisi informasi atau data atau angka yang ada di dalam soal. Biasanya diambil langsung dari soal ceritanya. Kemudian yang kedua, ditanyakan. Bagian ini menunjukkan apa yang harus dicari atau pertanyaan utama dari soal cerita tersebut. Kemudian yang ketiga, ada dijawab. Bagian ini adalah langkah penyelesaian, berisi operasi hitung yang digunakan, entah itu perkalian atau pembagian. Dan yang keempat, jadi atau kesimpulan. Bagian ini adalah bagian terakhir, berisi kesimpulan hasil akhir dalam bentuk kalimat lengkap. Itulah 4 bagian soal cerita. Ada diketahui, kemudian ditanyakan, kemudian dijawab, dan yang keempat, jadi atau kesimpulan. Nah, agar lebih jelasnya, kita akan sama-sama menyimak contoh-contoh soal cerita perkalian dan pembagian. Ini dia penjelasannya.
Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah belajar teman-teman mengetahui cara mengerjakan soal cerita perkalian dan pembagian. Yang kedua, teman-teman mampu menyelesaikan soal cerita perkalian dan pembagian. Soal cerita perkalian dan pembagian merupakan pertanyaan yang berbentuk cerita. Yang pertama, teman-teman harus memahami terlebih dahulu isi ceritanya, kemudian tentukan cara mengerjakannya, apakah termasuk perkalian atau pembagian. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Fatimah membeli rambutan 3 ikat. Setiap ikat berisi 11 buah rambutan. Berapa jumlah rambutan yang dimiliki Fatimah? Yang pertama, diketahui rambutannya punya 3 ikat. Kemudian satu ikatnya berisi 11 buah. Ditanyakan berapa jumlah seluruh buah? Maka karena 3 ikat, kita hitung 1 ikat ditambah 1 ikat ditambah 1 ikat. 3 ikat itu sama dengan 11 ditambah 11 ditambah 11 sama dengan 33 buah. Atau bisa juga teman-teman langsung 3 dikali 11 sama dengan 33 buah. Jadi jumlah rambutannya ada berapa teman-teman? Ya, 33 buah rambutan. Contoh soal yang kedua, hari ini Dayu memanen 62 buah salak. Ia akan membagikan hasil panennya kepada 2 temannya sama banyak. Setiap anak mendapatkan berapa buah salak? Diketahui salaknya ada 62. Akan dibagikan ke 2 temannya. Ditanyakan berapa jumlah salak yang diterima setiap anak? Maka teman-teman mengerjakan dengan cara pembagian. Kita kerjakan dengan cara progapet ya teman-teman. Teman-teman boleh dibantu dengan di sebelahnya, yaitu perkalian dengan angka 2. Perhatikan 2 dikali berapa yang hasilnya 6 dikali 3 Ustazah. Kemudian hasil 3-nya diletakkan di atas ya, 6 diletakkan di bawahnya. Kemudian angka 2-nya turun. Kemudian kita cari 2 dikali berapa, hasilnya ada 2. 2 dikali 1 diletakkan di atas. Kemudian 2-nya ada di bawahnya. 2 dikurangkan 2, 0. Maka hasilnya adalah 31. Jadi setiap anak menerima 31 buah salak ya teman-teman. Sudah paham ya teman-teman? Jadi teman-teman, setelah membaca soal cerita, teman-teman harus tahu terlebih dahulu cara mengerjakannya. Apakah dengan cara perkalian atau dengan cara pembagian. Untuk tugasnya, silahkan teman-teman buka buku paket matematika halaman 47. Di sana ada ayo berlatih. Kalian kerjakan dari halaman 47. Kemudian 48, dan terakhir di halaman 49 ada nomor 9 dan nomor 10. Jadi dari halaman 47 sampai halaman 49 di sana ada 10 soal cerita. Mudah-mudahan dalam mengerjakannya kalian dimudahkan dan juga dilancarkan. Ingat ya tahapannya, cermati terlebih dahulu soal ceritanya. Kemudian ada bagian-bagian soal cerita seperti diketahui, ditanyakan, dijawab, dan kesimpulan. Oke, mudah-mudahan Allah mudahkan. Semangat teman-teman. Hari ini kita sudah belajar matematika terkait soal cerita perkalian dan pembagian. Begitupun kita sudah mengenal bagian-bagian soal cerita. Ada diketahui, ditanyakan, dijawab, dan kesimpulan. Adapun dalam kehidupan sehari-hari, diketahui. Kita harus mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan ujian dan cobaan. Kemudian yang kedua, ditanyakan. Kita harus memahami ujiannya seperti apa.
Cobaannya seperti apa? Masalahnya seperti apa? Kemudian dijawab. Kita dituntut untuk menyelesaikan masalah tersebut, tentunya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya apa? Setiap ujian, setiap cobaan itu ada penyelesaiannya dan terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itulah hikmah belajar matematika hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan teman-teman bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih teman-teman atas kebersamaannya. Insya Allah kita bertemu di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.